Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan anugerah Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-27. Ayat renungan kita hari ini, Kamis 7 September 2023, diambil dari Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percayakah jika Roh Allah sesungguhnya berdiam di dalam diri kita? Tidak hanya berdiam, tetapi Roh Allah juga berkuasa di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Tuhan telah memberikan Roh-Nya berdiam di dalam batin kita dan membuat kita umat-Nya hidup di dalam segala ketetapan dan berpegang pada peraturan yang dikatakan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konteksnya pada saat ini adalah umat Israel telah mencemarkan kekudusan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengambil tindakan untuk menahirkan namanya. Apa saja tindakan Tuhan? Yang pertama, Tuhan menjemput dan mengumpulkan semua umat kembali ke tanah Israel yang tadinya mereka telah tercerai-berai ke seluruh wilayah. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-24 di pasal yang sama. Yang kedua, umat yang telah dikumpulkan itu akan ditahirkan dengan air jernih. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-25. Selanjutnya Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Selanjutnya Tuhan memberikan Roh-Nya berdiam di antara umat-Nya sehingga umat mampu mengikuti segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Selanjutnya umat akan berdiam di negeri yang telah dijanjikan kepada nenek moyang. Lalu Tuhan akan melepaskan mereka dari segala dosa, kenajisan mereka. Selanjutnya Tuhan akan memulihkan kembali tanah mereka. Tanah itu akan menjadi subur dan juga menumbuhkan segala pangan untuk mereka. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah 7 tindakan penyelamatan Allah dalam rangka memulihkan kembali pembaharuan Israel. Sehingga melalui ke-7 perbuatan Tuhan ini, maka diharapkan bangsa Israel akan merenungkan kembali tingkah laku mereka di masa yang lampau. Dan mereka akan merasa malu akan segala dosa-dosa mereka. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini adalah tentang tindakan Tuhan melalui ketetapan dan peraturan yang harus dituruti dan dipegang oleh umat. Tuhan mengharapkan umat akan mampu hidup di dalam ketetapan Allah dan berpegang pada peraturan-peraturan Allah, khususnya yang tertulis di dalam 10 hukum Taurat. Namun Tuhan juga tidak tinggal diam, oleh karena itu Tuhan memberikan Roh-Nya. Roh-Nya berdiam di dalam batin setiap umat, sehingga dengan Roh itulah umat akan mampu untuk berpegang dan menuruti
ketetapan atau peraturan-peraturan yang diperbuat oleh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga sedang memulihkan keadaan kita melalui cara menekankan kita untuk hidup di dalam ketetapan dan peraturan Tuhan. Mungkin menurut kita mengikuti ketetapan dan peraturan Tuhan itu berat, namun sesungguhnya ketika kita mengikutinya dan menuruti segala peraturan Tuhan, itu akan membawa kita kepada kehidupan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semakin mengakui dan semakin peka bahwa roh Tuhan yang berdiam dalam kehidupan kita itu memang adalah roh yang hidup, yang akan menguatkan kita, memampukan kita untuk mengikuti dan melakukan segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Maka jiwa dan pikiran kita akan juga semakin taat dan semakin setia kepada Tuhan, karena Tuhanlah Sang Empunya kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya panggilan untuk kita pada saat ini, yaitu supaya kita hidup di dalam ketetapan Tuhan, berpegang kepada segala peraturan-peraturannya, dan terlebih kita memang melakukannya. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami Tuhan, bahwa roh Tuhan yang berdiam dalam diri kami, itulah suatu kekuatan bagi kami, yang mendorong kami untuk melakukan, menuruti dan berpegang pada ketetapan dan peraturan-Mu ya Tuhan. Khususnya 10 hukum Taurat atau hukum kasih yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup di dalamnya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang datang ke hadirat Tuhan di dalam kerendahan hati dan pengharapan yang penuh, dalam iman yang kuat kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan kehadiran kami dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena hanya itulah Tuhan kerinduan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, ya Tuhan yang berkati setiap umat-Mu ya Bapa. Setiap langkah kehidupan mereka. Setiap hal yang akan mereka lakukan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendahului. Engkau yang membuat berhasil Tuhan segala rencana atau kegiatan yang dilakukan oleh semua umat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mohon Tuhan menjauhkan daripada kami mara bahaya, sakit penyakit, dan niat-niat jahat dari orang lain ya Bapa. Biarlah Tuhan hari ini juga Tuhan semua umat-Mu mendapatkan berkat-berkat-Mu Tuhan, berkat sukacita, berkat surgawi Tuhan yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Bapa dalam kerajaan surga, untuk setiap jemaat Tuhan juga yang merindukan dan memohon belas kasihan-Mu ya Bapa, untuk kesembuhan dalam kehidupan mereka, kiranya juga Tuhan yang memberikan. Setiap pergumulan, kerinduan yang juga ada dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, baik itu merindukan pasangan hidup, merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, merindukan kedamaian dan harmonisan di dalam rumah tangga mereka, merindukan pekerjaan atau usaha yang semakin baik, kiranya Tuhan yang memberikannya. Karena Engkau adalah Tuhan kami, karena Engkau adalah pemilik segalanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.